Hah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai hambatan listrik. Video ini adalah video yang kedua ya. Sebelumnya udah ada video mengenai arus listrik. Nah, pada video ini kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi hambatan listrik, kemudian hambatan jenis, hambatan pada kawat penghantar, serta contoh soal dan pembahasan. Ikuti terus videonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai arus listrik. Nah, arus listrik ini bisa kita ibaratkan sebagai aliran sungai. Nah, kadang aliran sungai itu ada penghambat, ya misalnya ada sampah, ada batu, dan sebagainya, yang membuat aliran sungai menjadi terganggu. Nah, seperti aliran sungai, arus listrik juga seperti itu. Jadi, aliran muatan listrik, misalnya pada kawat, ya, ada sesuatu yang menghambat, yang membuat arus listrik itu menjadi lemah. Ya, sesuatu yang menghambat itu disebut dengan hambatan atau resistor. Nah, resistor ini biasanya terdapat pada alat-alat elektronik seperti lampu, kemudian ada TV, radio, handphone, dan sebagainya. Oke, sekarang kita bahas mengenai hambatan atau resistor. Nah, resistor ini bisa kita jumpai pada perangkat elektronik, ya misalnya pada TV, radio, dan sebagainya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Jadi kayak biji kacang, kemudian ada kayak pita-pita warna, ada coklat, kemudian ada juga yang kuning, merah, dan sebagainya ya. Kemudian resistor itu disimbolkan seperti ini, seperti sandi rumput ya. Kemudian satuannya itu adalah ohm. Kemudian ada satuan yang lain ya, 1 kilo ohm. 1 kilo ohm sama dengan 1000 ohm, sama seperti 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kemudian besarnya resistor atau besarnya hambatan itu dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Misalnya jenis bahan. Jenis bahan ini sangat mempengaruhi besarnya resistansi atau besarnya hambatan. Misalnya bahan dari kertas ataupun dari logam itu pasti berbeda nilai hambatannya. Kemudian panjangnya, ya. Misalnya kawat yang panjang itu mempunyai resistansi atau hambatan lebih besar daripada kawat yang pendek. Kemudian luas penampang, ya. Kemudian yang keempat adalah suhu. Nanti kita bahas ini ya. Benda di sekitar kita itu ada yang bisa menghantarkan listrik, ada juga yang tidak bisa menghantarkan listrik. Ya, berdasarkan kemampuan menghantarkan listrik, nah bahan ini digolongkan menjadi 3. Ada yang disebut dengan konduktor. Konduktor ini adalah bahan-bahan yang mudah menghantarkan listrik. Contohnya adalah semua logam. Kemudian ada isolator, yaitu bahan-bahan yang buruk menghantarkan listrik. Contohnya karet, plastik, kertas, kayu, dan sebagainya. Kemudian ada lagi semikonduktor. Semikonduktor adalah bahan-bahan yang berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat sebagai semikonduktor. Misalnya karbon, silikon, dan germanium. Tadi kita udah bahas kalau setiap bahan itu mempunyai nilai hambatan yang berbeda. Ada yang mudah menghantarkan listrik, ada juga yang susah menghantarkan listrik. Ya. Nah, besar hambatan setiap jenis kawat yang panjangnya 1 satuan panjang per 1 satuan luas ini disebut dengan hambatan jenis. Nah, setiap bahan ini memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik yang berbeda-beda, tergantung nilai hambatan jenisnya. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka akan semakin baik untuk menghantarkan arus listrik.
Ini contohnya ya. Perak ini mempunyai hambatan jenis sebesar 1,59 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian karet padatan itu mempunyai hambatan jenis ada 10 pangkat 13 sampai 10 pangkat 15. Berarti hambatan jenis perak itu jauh lebih kecil daripada hambatan jenis padatan. Ini artinya perak ini lebih mudah menghantarkan arus listrik daripada karet padatan. Makanya perak ini disebut dengan konduktor, sementara karet padatan ini isolator ya. Kawat listrik atau kabel listrik yang dilewati arus listrik itu ternyata ada hambatannya. Walaupun nilainya kecil, tapi ada ya. Nah, apa aja sih yang mempengaruhi hambatan suatu kawat atau kawat penghantar? Nah, kawat penghantar ini hambatannya dipengaruhi yang pertama, panjangnya kawat. Makin panjang kawat, maka hambatannya makin besar. Ini diibaratkan kayak sebuah jalan ya. Kalau jalannya makin jauh, maka penghambatnya itu akan makin banyak. Misalnya ada yang macet atau mungkin jalannya nggak bagus dan sebagainya. Kemudian jenis kawat. Nah, jenis kawat ini juga mempengaruhi. Tadi kita udah bahas ya. Kalau setiap jenis-jenis kawat itu mempunyai hambatan jenis yang berbeda-beda. Kemudian luas penampang kawat. Jadi luas penampang kawat ini ibaratnya kawat itu sebuah tabung ya yang mempunyai alas. Luas alasnya ini yang disebut dengan luas penampang kawat. Jadi ini yang saya arsir ini adalah penampang kawat ya. Makin luas penampang kawat itu ternyata hambatannya akan semakin kecil. Makin kecil luas penampangnya, maka hambatannya akan semakin besar. Oke, dari pernyataan ini nilai hambatan suatu penghantar itu dirumuskan seperti ini. R sama dengan Rho dikali L dibagi A, di mana R ini adalah hambatan, satuannya ohm. Kemudian L itu adalah panjang kawat dengan satuan SI itu meter. Kemudian A adalah luas penampang kawat, satuannya meter persegi. Kemudian Rho ini adalah hambatan jenis kawat. Agar kalian lebih paham, mari kita coba bahas soal berikut ini. Sebuah kawat aluminium yang memiliki luas penampang 2 kali 10 pangkat min 4 meter persegi memiliki nilai hambatan sebesar 1 kali 10 pangkat min 4 ohm. Jika hambatan jenis aluminium adalah 4 kali 10 pangkat min 8 ohm meter, tentukan berapa panjang kawat aluminium tersebut. Oke, untuk memudahkan perhitungan, kita tulis dulu yang diketahui ini apa. Luas penampang berarti A, kemudian ini adalah nilai hambatan berarti R-nya ini. Kemudian hambatan jenis aluminium berarti Rho-nya. Yang ditanya adalah berapa panjang berarti L-nya. Oke, rumusnya tadi adalah R sama dengan Rho L per A. Kalau misalnya dikali silang, berarti A dikali R sama dengan Rho dikali L. Sehingga L akan menjadi A dikali R dibagi Rho. A-nya tadi adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dikali hambatannya 1 kali 10 pangkat min 4 per hambatan jenisnya 4 kali 10 pangkat min 8. Ini bisa dicoret ini 2 ya, jadi hasilnya 1/2. Nah, ini baru kita hitung angkanya nih ya.
setengah ya, 1/2 setengah kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya itu kita hitung dari sini, min 4 itu min 8 ditambah 8 berarti 0. Setengah kali 10 pangkat 0 itu sama aja setengah dikali 1, sama dengan setengah. Seutas kawat nikrom panjangnya 3 meter memiliki hambatan 20 ohm. Kawat nikrom kedua panjangnya sama tetapi diameternya setengah kali diameter kawat pertama. Berapakah hambatan kawat yang kedua? Oke, ini diketahui seutas kawat panjangnya 3 meter. Dan ini kawat pertama sama kawat kedua ini kan panjangnya sama-sama 3 meter. Kemudian jenisnya juga sama, berarti hambatan jenisnya sama. Kemudian hambatan kawat yang pertama kita tulis saja R1 20 ohm. Kemudian kawat nikrom yang kedua ini mempunyai diameter yang besarnya setengah kali diameter kawat yang pertama. Karena jenisnya sama, berarti hambatan jenis kawat pertama sama kawat kedua ini sama. Panjangnya juga sama ya, L1 sama dengan L2. Oke, karena ini soal perbandingan, ya kita buat perbandingan. Rumusnya R1 per R2 sama dengan rho L per A1 per rho L per A2. Nah, ini bisa dicoret sehingga R1 per R2 sama dengan A2 per A1. Nah, A ini itu kan luas penampang kawat. Nah, penampang kawat itu bentuknya lingkaran, jadi kita sama aja mencari luas lingkaran. Luas lingkaran itu kan pi R kuadrat. R ini kan jari-jari. Nah, R sendiri itu kan sama dengan setengahnya diameter. Jadi kita bisa tulis A sama dengan pi kali setengah diameter kuadrat atau pi per 4 D kuadrat. Kita masukkan ke sini, R1 per R2 sama dengan A2 berarti pi per 4 D2 kuadrat per pi per 4 D1 kuadrat. Nah, ini bisa dicoret sehingga rumusnya menjadi R1 per R2 sama dengan D2 kuadrat per D1 kuadrat. Oke, D2 tadi nilainya setengah D1, berarti R1 per R2 sama dengan D2 nya setengah D1 kuadrat per D1 kuadrat. R1 nya tadi 20 ohm, berarti 20 per R2 sama dengan, nah ini setengah D1 kuadrat. Ini menjadi 1/4 D1 kuadrat per D1 kuadrat. Ini bisa dicoret sehingga 20 per R2 sama dengan 1/4. Berarti R2 sama dengan dikali silang. Ini kali ini itu R2, ini kali ini 80 ohm. Jadi hasilnya hambatan pada kawat yang kedua ini adalah 80 ohm. Berarti 4 kali ya, 4 kali kawat yang pertama. Jadi sebenarnya ini bisa diakalin, kalau misalnya diameternya itu setengah kali, maka hambatannya menjadi 4 kali. Jadi kayak ada bilangan kuadratnya gitu.
Kalau misalnya diameternya 1/3 kali, berarti hambatannya menjadi 9 kali. Jadi kayak bilangan dikali bilangan kuadratnya. Oke, saya cukupi sekian videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.